誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai semua alur cerita lengkap dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 275 yang baru saja terbit secara legal di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Oh iya, sebelum mulai, Oji-san mau ingatkan dulu ya, bahwa meskipun banyak sekali bocoran cerita yang sudah tersebar sejak hari Sabtu kemarin, namun kami sarankan kalian tetap simak terus ya video ini sampai selesai. Karena pada chapter inilah akhirnya kita bisa menyaksikan secara langsung puncak perjuangan dari sang pahlawan cengeng kita. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 275 berjudul Cold Hearted, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah berhati dingin. Judul tersebut merupakan sebuah kata kiasan yang memiliki makna tidak memiliki perasaan atau tidak memiliki rasa simpati terhadap semua hal yang terjadi di depan matanya. Pada awal chapter, kita pun langsung dikejutkan dengan sebuah panel panjang yang luar biasa menarik, di mana tepat sebelum Mikey menutup matanya, dia sempat berkata di dalam hati, "Aku sudah menyerah. Aku tidak akan merasa khawatir lagi dengan semua kutukanku ini. Kali ini aku akan melepaskan semua kegelapan yang ada di dalam jiwaku." Atau sederhananya, setelah mendengar semua pidato panjang dari Takemichi, Mikey pun seketika percaya kepadanya dan menyerahkan sisanya kepada Takemichi. Namun tepat setelah Mikey membuka matanya, tiba-tiba saja persona baru dari Mikey muncul di hadapan semua orang. Dia adalah wujud asli atau wujud sempurna dari Dark Impulsivity alias kekuatan kegelapan yang ada di dalam diri Mikey. Dengan senyuman sinis di wajahnya, Mikey pun dengan cepat langsung mengambil katana milik Harucho Sanzu yang tergeletak di dekatnya, serta bergegas berlari ke arah Takemichi. Melihat semua hal itu, Takemichi pun seketika langsung mengaktifkan kekuatan visionnya untuk memprediksi arah serangan dari Mikey lalu menghindarinya. Bukannya kecewa karena serangannya berhasil dihindari, di momen ini Mikey justru malah tertawa dengan kencang dan terlihat semakin bersemangat. Pada panel selanjutnya, kali ini giliran Takemichi lah yang berlari dengan cepat ke arah Mikey sambil melayangkan satu pukulan mautnya tepat ke arah wajah Mikey. Sayangnya semua upaya Takemichi tersebut sia-sia, karena di saat yang bersamaan, Mikey mampu melancarkan satu serangan baliknya dengan menggunakan tebasan katananya lagi. Hingga pada akhirnya seluruh tangan bagian kanan Takemichi pun robek dan mengeluarkan banyak sekali darah. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sanzu pun seketika nampak sangat khawatir. Apalagi saat ini Mikey versi Dark Impulsive memilih bertarung dengan menggunakan katana miliknya. Bahkan di satu panel yang sama ini, Sanzu pun dengan lantang langsung berteriak ke arah Takemichi. "Woi Takemichi, apa kau masih belum sadar juga? Kau tidak akan pernah bisa menghilangkan atau menghapuskan kutukan dari Shinichiro Sano. Apalagi kali ini entitas kegelapan alias kekuatan Dark Impulsivity di dalam diri Mikey sudah mengambil alih tubuhnya. Dan mereka berdua pun sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Itulah alasan kenapa aku selama ini selalu mengikuti Mikey. Karena aku tidak tahu cara menghilangkan kutukan itu dan takdir yang selama ini selalu ditanggung oleh Mikey sendirian." Tidak hanya itu, pada momen selanjutnya dengan penuh kepanikan, Sanzu pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Takemichi, semua orang yang berusaha untuk menghilangkan kutukan itu pasti akan selalu berakhir dengan kematian. Itulah kutukan dari Mikey, hingga akhirnya dia pun harus meninggalkan semua teman-temannya. Jadi berhentilah Takemichi, jika tidak maka kau akan ikut terbunuh juga. Sama seperti Shinichiro Sano, Baji, Emma, dan juga Draken." Intinya, pada momen ini Sanzu terlihat sangat khawatir kepada Takemichi, hingga dia pun sampai memperingati Takemichi untuk berhenti mencoba mendekati Mikey. Karena jika diteruskan, maka sudah pasti Takemichi malah akan mati juga, sama seperti semua orang yang selama ini selalu berusaha menolong Mikey. Walaupun Takemichi sadar dan memahami semua ucapan dari Harucho Sanzu, tapi sepertinya kali ini Takemichi sudah tidak memiliki banyak pilihan lagi selain menghentikan Mikey untuk selamanya saat ini juga. Karena jika Mikey dibiarkan bebas, maka nyawa semua orang yang ada di dalam medan tempur inilah yang akan menjadi taruhannya. Namun karena kali ini tangan Takemichi sudah terluka parah akibat terkena tebasan Mikey sebelumnya, akhirnya satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Takemichi saat ini hanyalah menghindari semua serangan mematikan dari Mikey versi Dark Impulsive. Semua hal tersebut bisa kita saksikan sama-sama melalui beberapa potongan panel manga berikut, di mana pada momen ini
Mikey pun dengan cepat langsung melayangkan 3 tebasan katananya tepat ke arah kepala Takemichi tanpa jeda sedikit pun. Walaupun di panel ini Takemichi mampu melihat masa depan dan berhasil memprediksi arah serangannya, tapi ternyata respon dan gerakan dari Mikey jauh lebih cepat daripada visionnya itu. Akibatnya wajah dari Takemichi pun sampai robek karena terkena semua tebasan dari katana Mikey. Setelah menyaksikan semua kehebatan dari Mikey versi Dark Impulsive, Takemichi pun seketika tersadar bahwa tidak peduli apapun yang dia lakukan dan tidak peduli seberapa keras perlawanan yang dia berikan, pada akhirnya Takemichi akan tetap mati juga di tangan Sano Manjiro. Oleh karena itu, di momen penentuan ini, Takemichi pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dan langsung berlari dengan cepat ke arah Mikey sambil melebarkan kedua tangannya. Melihat Takemichi yang sudah pasrah, ternyata Mikey versi Dark Impulsive sama sekali tidak peduli dan malah dengan tangan dingin langsung menusuk jantung dari Takemichi menggunakan katana milik Sanzu. Di momen inilah semua orang yang ada di medan tempur seketika terkejut karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Takemichi sampai nekat mengorbankan nyawanya sendiri hanya demi menyelamatkan Sano Manjiro. Scene pun kini berpindah. Pada panel selanjutnya, Takemichi yang dadanya sudah tertusuk pun malah bergerak maju ke arah Mikey dan membiarkan katana itu menusuk semakin dalam hingga menembus badannya, supaya Takemichi bisa menghentikan pergerakan dari Mikey serta langsung memeluknya. Dengan penuh emosi dan juga semangat yang membara, Takemichi pun kemudian berkata dengan lantang, "Tenang saja Mikey, aku tidak akan pernah kalah dan aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Mulai saat ini biar aku sajalah yang menanggung semua kekuatan Dark Impulsivity atau semua kegelapan yang ada di dalam dirimu." Tidak hanya sampai di situ, pada satu momen yang sama ini Takemichi pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Ingat Mikey, dulu kau pernah berkata bahwa jika kau berbuat salah atau bertindak bodoh, maka akulah orang yang akan menghentikanmu. Itulah yang sedang aku lakukan kali ini, karena kau adalah sahabat terbaik seumur hidupku." Mendengar semua ucapan dari Takemichi tersebut, ekspresi wajah dari Mikey pun seketika berubah. Dari yang awalnya terlihat sangat kejam dengan bola matanya yang berwarna putih, kini perlahan sudah berubah kembali menjadi normal lagi. Di satu panel yang sama ini, nampak jelas bahwa semua kegelapan yang ada di sekitar Mikey sudah hilang sepenuhnya. Dan Sano Manjiro pun akhirnya berhasil mendapatkan kesadaran serta tubuh aslinya lagi. Tapi sayangnya kali ini semuanya sudah terlambat. Tepat ketika Mikey sadar bahwa Takemichi yang sedang terluka sudah berada di pelukannya, dia pun seketika menjadi panik dan langsung berteriak memanggil nama Takemichi berkali-kali. "Takemichi, bertahanlah sebentar lagi." Di sisi lain, Takemichi yang sudah sekarat pun dengan cepat langsung berkata kepada Sano Manjiro, "Mikey, cepat berikan tanganmu atau cepat peganglah tanganku. Karena mau bagaimanapun saat ini kau adalah trigger bagiku. Jadi tidak peduli seberapa banyak aku harus mulang dan kembali ke masa lalu, aku pasti akan terus berusaha untuk menyelamatkanmu." Semua kalimat tersebut pun diucapkan berkali-kali oleh Takemichi pada beberapa panel selanjutnya. "Aku akan menyelamatkanmu, dan aku akan kembali mencoba satu kali lagi." Mendengar semua perkataan dari Takemichi yang sudah mulai tidak beraturan dan melihat banyak sekali darah yang keluar dari tubuh Takemichi, Mikey pun sekali lagi berteriak dan meminta Takemichi untuk menghentikan semuanya. "Cukup Takemichi, berhentilah. Simpan tenagamu saat ini dan bertahanlah sebentar lagi." Namun sepertinya Takemichi sudah tidak punya banyak waktu lagi. Oleh karena itu pada panel selanjutnya, dia pun langsung menyampaikan satu kalimat terakhirnya kepada Mikey dan juga semua orang yang ada di medan tempur ini. "Mikey, aku ingin bisa tersenyum lagi bersamamu dan juga bersama semua teman-teman kita seperti dulu lagi." Mendengar dan menyaksikan semua kejadian tersebut di depan mata, semua orang yang ada di medan tempur ini pun seketika menangis. Mulai dari Chifuyu, Mitsuya, Pachin, Peian, serta seluruh anggota Toman generasi kedua lainnya. Hal yang sama pun dirasakan oleh Mikey, di mana pada panel ini, Mikey yang sudah sepenuhnya sadar pun langsung menangis dengan kejang sambil meneriaki nama Takemichi berkali-kali. Tapi sayangnya tidak peduli seberapa keras Mikey mencobanya, nyatanya kali ini kesadaran dari Takemichi pun sudah hilang sepenuhnya, dan tubuhnya pun sudah tergeletak lemas tak berdaya di hadapannya. Tidak hanya itu, bahkan pancaran sinar di mata Takemichi pun sudah hilang sepenuhnya, yang menandakan bahwa Takemichi sudah pingsan atau malah sudah mati secara permanen. Menyadari semua hal itu, pada halaman terakhir ini Mikey pun kembali meluapkan emosinya dan berteriak dengan sangat keras sekali, "Takemichi!" Wow, gila banget kan?
Sayangnya seluruh alur cerita lengkap dari manga The Revengers chapter 275 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Takemichi dan juga Sanomanjiro akhirnya bisa dipersatukan lagi. Oh iya, pada panel terakhir ini terdapat sebuah catatan kaki tambahan dari Ken Wakui yang bunyinya seperti ini. Pelukan kematian terakhir Takemichi akhirnya berhasil membuat Mikey sadar. Namun sayangnya, satu bilah katana tajam tanpa ampun berhasil menembus jantung Takemichi sebagai sebuah bayarannya. Banyak sekali hal menarik yang bisa kita diskusikan bersama dari chapter terbaru ini. Apakah dengan membunuh Takemichi, maka saat ini Mikey sudah mendapatkan kekuatan untuk melintasi waktu, alias sudah menjadi seorang time leaper juga? Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua jawaban itu, kami akan buatkan satu pembahasan khususnya yang akan diupload pada hari Rabu atau hari Kamis besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.